Baik, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Judul acara kali ini adalah From Challenges to Opportunities, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang efektif untuk mendukung talenta anak berkebutuhan khusus. Yang materinya akan dibawakan oleh Kak Ainur Rashida dari Kreabi atau bisa kita panggil Kasida. Kak Kasida ini merupakan kreatif koordinator dari Kreabi. Kreabi sendiri merupakan studio kreatif untuk seniman dengan autisme yang memiliki spesialisasi di bidang digital illustration, art merchandise, dan corporate gift. Tujuan dari kegiatan seminar ini pada sore hari ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai tantangan utama yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mencari pekerjaan dan bagaimana sih kita sebagai orang tua, komunitas, serta sekolah untuk mempersiapkan anak dengan berkebutuhan khusus untuk memasuki dunia kerja, khususnya anak dengan ASD. Baik, Oke, sudah perkenalan tadi, sekarang boleh Kasida memulai materinya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di sesi ini. Perkenalkan kembali, nama saya Sida, saya kreatif koordinator dari Kreabi. Kreabi yang merupakan kreatif studio yang specialized di digital arts. Oke, sebenarnya hari ini kita akan membahas sebenarnya journey dari bagaimana talenta dari para seniman Kreabi dan kemudian juga teman-teman autisme terutama dan yang teman-teman yang berkebutuhan khusus, bagaimana sampai bisa menjadi talent yang siap untuk bekerja, kurang lebih seperti itu. Apa saja step-stepnya, persiapannya, dan kemudian kebutuhannya apa, bagaimana kita bisa mensupport dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke, sedikit perkenalan. Jadi Kreabi sendiri merupakan kreatif studio yang didirikan di tahun 2020 pada masa pandemi. Tapi sebenarnya artis-artis Kreabi ini sudah bersama-sama dari tahun 2008. Jadi mereka teman sekolah yang kemudian bersama-sama menggali talentnya di arts dan juga sampai saat ini masih bersama-sama di Kreabi. Nah, dari mereka sekolah itu sebenarnya sudah digali berbagai talent mereka, mulai dari musik, kemudian arts dan juga fotografi dan juga macam-macam sebenarnya. Tapi kemudian ketika mereka lulus, salah satu founder kami yaitu Bu Arani Aslama itu melihat bahwa 6 artis Kreabi ini punya talent yang luar biasa di arts. Kemudian dari situ mungkin Kreabi dimulai. Lebih seperti itu. Nah, this is our artist. Oh ya, izin untuk menyampaikan mungkin mix bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. This is our artist. Saat ini Kreabi punya 6 orang artis. Dari Keken, kemudian Joshua, Jeremy, dan juga Rama, Gary, dan Joey. Kebetulan Rama adalah yang buat logo SpaceX ini ya. Jadi ini adalah salah satu karyanya Rama. Dan juga ada tulisan tangan Keken di art merchandise-nya. Dan juga ada gambar dari Gary. Keken merupakan satu-satunya untuk saat ini artis perempuan di Kreabi. Kemudian this is our team, termasuk dengan saya juga. Jadi actually we are a very small team right now. Jadi hanya ada 4 orang untuk saat ini yang resmi menjadi bagian dari tim Kreabi. Ada Ibu Arani Aslama yang juga salah satu co-founder. Beliau sekarang sedang di Belanda saat ini dan menjabat sebagai managing director. Kemudian ada Pak Adrian. Pak Adrian itu adalah design director. Beliau ini juga sebagai konsultan untuk para artis Kreabi. Kemudian saya sebagai kreatif koordinator sehari-harinya juga berhubungan dengan artis dan menjadi jembatan antara Kreabi dengan para klien.
Kemudian ada graphic designer. Jadi graphic designer ini membantu para artis untuk finalize desain-desain mereka dan dituangkan ke dalam berbagai media. Oke. Ini this is our activities. Jadi sehari-hari itu setiap hari kami bertemu via Zoom, via online untuk drawing, digital drawing. Tapi kita juga ada kegiatan offline. Kita juga bareng berbagai community melakukan kegiatan mulai dari muraling, kemudian create illustration together, dan juga semacam WFO. Jadi kayak ada WFO sekitar 2 kali sebulan. Jadi ini sebenarnya menjadi visi dan misi kami mungkin. Jadi kita tuh percaya bahwa setiap individu itu punya story, jadi punya cerita yang mereka ingin sampaikan, bisa dari musik, bisa juga dari arts dan juga berbagai macam. Jadi menurut kami art juga universal language, itu yang menjadi spirit dari Kreabi ini. Nah, sebenarnya membahas tentang yang akan kita bahas hari ini itu from opportunities to challenge. Jadi ini banyak sekali yang bertanya sebenarnya kepada kami, bagaimana mulainya, kemudian bagaimana awalnya, bagaimana jika anak kami punya talent di art atau yang lainnya. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kami. Di situ kami melihat bahwa memang mungkin masih banyak yang bingung, terutama mulainya dari mana. Nah, dari sini mungkin kalau melihat dari journey para artis semenjak dari sekolah, itu banyak sekali step yang mungkin bisa kita catat dan kita lakukan dan dampingi untuk teman-teman. Dan kalau di sini sebenarnya specifically saya mencoba summarize dari sisi teman-teman autistik. Nah, dari sini first step itu yang paling penting adalah kita fokus kepada anaknya atau individunya yang kita bisa mulai dari eksplorasi gitu. Dari kecil misalkan suka gambar, suka musik, suka bercocok tanam misalkan, atau misalkan ada sesuatu yang anak ini sangat tertarik gitu, atau misalkan belum ada sesuatu yang membuat dia tertarik. Nah itu explore sebanyak-banyaknya semenjak dari kecil. Jadi mulai sejak dini itu sangat penting. Kemudian caranya adalah misalkan memperkenalkan dengan hal-hal baru dan juga involving them in different activities gitu. Jadi kita fasilitasi mereka untuk mencoba hal-hal baru, dan juga penting untuk kita melihat mengamati talentnya di mana dari eksplorasi ini. Karena lagi-lagi fokusnya adalah individu ini untuk grow secara personal. Itu very important step untuk awalnya. Dan juga ini tuh menjadi individual center gitu. Jadi kita fokusnya adalah ke anaknya ini sendiri yang di-develop sampai fase atau umur tertentu. Dan ini kita juga lihat kontribusinya kepada lingkungan atau kepada kehidupannya gitu. Dan juga kita menyediakan supportive environment. Ini sudah pasti ya, ini sangat penting. Bagaimana kita membawa anak ini ke berbagai activities atau kebutuhan apa yang dia perlukan, misalkan sensory activities atau tools tertentu atau apapun yang dia butuhkan. Ini penting untuk melihat dan memfasilitasi ini. Kemudian dari mana ya? Sampai lupa jadi. Oke. Oh iya, sebelumnya yang juga selalu kami tekankan itu adalah komunikasi. Nah, komunikasinya ini sebenarnya nggak hanya kepada anaknya atau kepada individunya,
tapi kepada sekelilingnya, misalkan dari keluarga ke keluarga atau ke lingkungan terdekat, itu komunikasi sangat penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan talent yang dimiliki oleh anak ini, atau misalkan menceritakan tentang anak ini dari POV kita gitu. Nah itu tuh sangat penting juga. Dan mungkin beberapa anak tuh perlu assisting, jadi itu juga sangat penting untuk difasilitasi dari sejak dini. Tapi juga kita harus give them time to time to grow dan juga time to explore. Jadi kita pastinya butuh kesabaran dan kita juga penting untuk melihat effort apa saja yang sudah dilakukan. Dan sebenarnya ini sedikit dikaitkan dengan Kreabi ya. Jadi kalau Kreabi ini sendiri yang punya background yang yang terkait dengan edukasi terkait anak berkebutuhan khusus, terutama dengan autisme, itu hanya managing director kami. Jadi graphic designer kami, kemudian saya sendiri dan juga Pak Adrian itu adalah orang-orang yang percaya kalau anak-anak berkebutuhan khusus dan teman-teman autistik itu punya sesuatu yang sangat spesial. Jadi tidak harus kita punya background psikologi misalkan atau sertifikasi khusus yang terkait sama kebutuhan khusus ini, itu tidak harus. Nice to have but tidak harus. Nah, ini kembali ke individunya. Setelah melihat talentnya, itu sangat penting untuk menggali lagi atau menaikkan level ibaratnya. Jadi kalau ini lagi-lagi ini dari sisi teman-teman Kreabi, mereka ini diajarkan secara intens itu bagaimana menggunakan komputer. Jadi mulai dari hal sekecil menyalakan komputer, men-charge komputer, memakai keyboards, bahkan mouse sekecil itu. Jadi benar-benar di breakdown sekecil itu. Kemudian tentunya art skills. Jadi kan kalau art itu kan sebenarnya banyak banget, ada traditional arts, ada digital arts, painting, menggunakan tools apa aja kan banyak banget gitu. Ini tuh dari teman-teman ini spesifik mereka diajarkan untuk digital arts. Jadi mereka diajarkan graphic design dan juga further education ini mereka sempat kuliah selama 3 tahun. 3 tahun sambil ditanamkan ini kuliahnya itu nanti untuk kerja loh. Gitu. Jadi ini di breakdown sekecil mungkin untuk pembekalan mereka siap untuk bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Nah, kemudian masuk setelah lulus kuliah. Jadi kami mungkin sadar bahwa ini tuh mungkin kita perlu menciptakan sendiri dulu gitu. Bagaimana pekerjaan ini nantinya dilihat oleh masyarakat dan nggak mungkin kita langsung ibaratnya memfasilitasi mereka untuk melamar kerja gitu. Jadi kita bikin pilot project. Pilot projectnya itu adalah dari hasil karya artis-artis ini. Kita bikin pilot project waktu itu merchandise pertama kali wearable items. Nah dari situ kita lihat prosesnya bagaimana. Mulai dari briefnya, kemudian hasil karyanya itu dituangkan kemana, respon masyarakat seperti apa, dan juga bagaimana mengkomunikasikan bahwa ini tuh sudah pekerjaan loh gitu kepada artis-artis ini. Nah, kemudian dari sini kita mencoba untuk kita seriusin digital art studio ini dan sudah masuk ke fase employment sebenarnya. Employment di sini adalah artis-artis ini
committed to work dan apa yang bisa digali dan kita lihat dari employment ini efeknya ke mereka dulu. Ke mereka, apakah mereka nyaman bekerja, apakah mereka confident, dan apakah mereka independen, dan bagaimana mereka menjadi berdaya. Itu pentingnya employment bagi mereka. Nah, kita juga melihat pastinya kan ada beberapa hal yang sedikit berbeda ya dengan pada umumnya gitu. Dari situ kita lihat challenge-nya apa. Misalkan apakah secara durasi bekerja mereka bisa sama seperti kita 8 hours, tentunya mungkin tidak ya gitu. Tapi kita lihat seberapa mereka bisa bekerja dalam seminggu misalkan gitu. Kita lihat challenge-nya apa. Kemudian apakah perlu jam yang rutin atau bisa fleksibel atau bisa datang ke tempat tertentu atau harus di rumah misalkan, itu kita lihat sekecil mungkin. Nah, ini adalah approach yang dilakukan oleh Kreabi. Jadi kita secara struktur kita dari awal sudah dibentuk bagaimana kita mengkomunikasikan ekspektasi dari kita, dari Kreabi kepada artis-artis kami. Misalkan ini kita akan membuat gambar gitu. Nah, ekspektasinya itu untuk apa? Untuk klien, untuk archive kita, untuk have fun, atau untuk sekedar mereka cerita weekend tuh ngapain aja. Nah itu kita dari awal mulai setiap harinya itu selalu dikasih tahu gitu. Hari ini kita akan gambar untuk klien, nama kliennya ABCD dan expectation-nya itu selesai dalam 3 hari. Gitu. Itu se-clear itu gitu kita kasih tahu ke mereka. Dan juga ada daily schedule, jadi kita benar-benar Senin sampai Jumat. Nah itu dengan workflow yang konsisten, mereka jadi terbiasa dan dari situ sudah terbiasa untuk join on time via Zoom. Misalkan besok tuh kayak misalkan kemarin kan ada cuti bersama ya, itu pasti mereka akan nanya duluan, Bu Sida besok ada Zoom nggak gitu. Nah itu tuh udah habit gitu jadi buat mereka. Nah dan tentunya di Kreabi itu semuanya apapun yang kita lakukan proyeknya itu selalu artis center. Dalam artian gini, kita di Kreabi timnya itu hanya mendampingi dan seperti kalau ada yang familiar di sini misalkan bekerja di advertising, kami itu adalah AE-nya atau account executive. Jadi kami menerima brief dari klien dan juga memberikan brief itu ke artis-artis kami atau misalkan kami hanya belum ada project gitu. Tapi kita setiap harinya tetap menggambar untuk archiving. Jadi brief, reference itu semuanya dari kami. Nah, bentuk desainnya itu tergantung dari style masing-masing. Jadi kita tidak membatasi, kita hanya mengarahkan. Nah, kita fokus kepada uniqueness masing-masing gitu. Jadi kita sangat aware bahwa hasil dari digital art ini tidak akan sempurna. Dalam artian gini, mungkin ada sedikit bolong-bolong atau ada jarak di antara beberapa ilustrasi gitu. Itu nggak masalah buat kita karena disitulah uniqueness-nya. Jadi ada artis-artis yang sangat intuitif, jadi mereka melihat sesuatu, mereka langsung gambar, mungkin bentuknya nggak akan mirip dengan apa yang mereka lihat gitu. Tapi itu dari perspektif unik mereka gitu. Jadi buat kami itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Karena kita jadi tahu perspektif mereka terhadap sesuatu di sekitar mereka seperti apa. Nah,
Kemudian kita juga tetap fokus kepada well-being mereka. Misalkan mereka lagi capek atau mereka lagi dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk bekerja, nggak masalah gitu. Kita juga suka tanya misalkan, do you need a break or do you need another room to focus on? Kita tetap akan fokus ke situ. Nah, kita juga use positive affirmation for encouragement. Jadi misalkan ada fase di mana agak susah nih gitu untuk mengarahkan dalam artian dalam kondisi yang tidak terlalu baik gitu. Kita akan tetap akan encourage. Okay, it's okay. We understand that you need a break. Let us know if you are ready to work gitu. Because you did a great job yesterday, misalkan kayak gitu. And I believe that you can do that now or maybe tomorrow gitu. Jadi kita tetap encourage mereka gitu. Nah, mungkin mereka nggak akan kayak ngasih lihat kalau mereka tuh happy gitu dengan kata-kata itu. Tapi bisa kita lihat dari growth-nya mereka, misalkan dari cara mereka menggambar atau mereka mengkomunikasikan dengan cara yang unik gitu. Jadi kita tetap melakukan itu setiap hari. Nah, terkait sama support tadi, tentunya pastinya dari yang terdekat dulu ya, dari parents, dari siblings, dan dari caregivers itu amat sangat penting untuk kita jaga juga gitu. Jadi misalkan agak susah kalau misalkan sekeliling mereka itu nggak terlalu care gitu misalkan. Nggak terlalu care dalam artian kayak yaudah dibiarin aja gitu. Atau misalkan nggak dikomunikasikan ke kami gitu misalkan dari sebagai tim kebutuhannya apa gitu. Nah itu kita jaga juga nih, jadi kita intens komunikasi dengan parents juga dan caregivernya juga, siapa yang sehari-hari sama mereka dan juga siblingsnya itu kita bangun koneksi dan komunikasi juga ke mereka. Nah, ngomongin kolaborasi nih nanti akan dibahas juga, kolaborasi dengan brand dan berbagai communities. Nah, ini sekedar gambaran bagaimana satu project itu it happen gitu. Jadi misalkan ada satu klien yang request ke kami untuk artwork, untuk bentuk merchandise tertentu atau untuk misalkan promosional. Jadi flow-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya mirip dengan bagaimana kalau dari saya mungkin karena background saya juga advertising, jadi mirip bagaimana klien itu menyampaikan brief kepada kami gitu. Jadi dimulai dari kami dulu menanyakan kebutuhannya apa dan mentranslate brief itu sebelum kami sampaikan ke artis. Nah, disampaikan ke artis itu tetap akan ada sesi brainstorming. Jadi tidak langsung dikasih ini ada permintaan gambar ini untuk kapan gitu, enggak. Jadi kita akan brainstorming misalkan there is a need to draw a flower misalkan kayak gitu. What kind of flower do you want to draw? What is your favorite flowers? What kind of colors do you like for the flowers? How many flowers do you want to draw? Seperti itu. Jadi banyak sekali proses diskusi dan brainstormingnya. Baru kita masukkan juga, okay, now that we gather enough information from all of you, let's draw this and this for the clients. Nah, setelah itu kita juga akan membiarkan artis-artis kami ini melakukan riset. Jadi misalkan mereka browsing di Google, ada yang browsing di Google atau dengan bantuan dari caregiversnya, mereka browsing. Kemudian, mereka menemukan yang menarik nih, misalkan bunga dari Myanmar misalkan gitu. Ada satu artis kami yang sangat suka riset,
dia menemukan bentuk bunga yang kami nggak familiar gitu. Jadi itu sangat menarik bagi dia dan kami membiarkan dia untuk menggambar itu gitu karena ini hal yang baru gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita sudah kumpulkan, proses kreatif sudah terjadi, hasilnya sudah ada, kita preview dulu ke klien. Preview ke klien, menerima feedback dari mereka. Setelah menerima feedback, sebenarnya mungkin paralel juga kadang-kadang itu kita review. Jadi kita review, oh ada yang kurang warnanya gitu. Itu paralel kita sampaikan ke artis. Diganti warnanya atau ditambah gitu. Jadi kita paralel gitu. Kemudian finalize the artworks. Kurang lebih seperti itu dan penyampaiannya tuh dengan bahasa yang sangat simple kayak tadi misalkan, oke, we need to draw a flower gitu. Benar-benar bahasa yang conversational dan sangat simple. Nah ini terkait dengan workplace tadi, kalau di Kreabi sendiri itu mostly work from home dari rumah. Jadi dengan environment mereka masing-masing dan juga memang karena Kreabi ini muncul pada saat pandemi gitu. Jadi nah dari situ kan mungkin artis-artis sudah terbiasa, kita teruskan untuk WFH ini gitu. Nah tapi kita tetap support dengan tools yang mumpuni misalkan dengan Zoom dan juga kita konsisten dengan jadwal kita dan sesekali ada WFO dan dari situ kita juga lagi-lagi menyesuaikan supaya mereka tetap nyaman dan beradaptasi jika ada kebutuhan yang baru misalkan seperti itu. Nah dari situ kita juga review terus supaya mereka tetap growing dan nyaman untuk bekerja. Nah, dari situ kolaborasi juga terjadi gitu. Beberapa brand reach out ke kami, tertarik dengan hasil karya dari teman-teman Kreabi dan tertarik untuk membuat sesuatu. Misalkan untuk merchandise eksklusif untuk brand mereka atau suatu project yang emphasize their artworks, misalkan dari mural atau dari digital illustrationnya itu dipajang di website misalkan gitu. Nah dari situ kami melihat ternyata memang karya ini tuh bisa dinikmati untuk banyak sekali orang gitu. Bagaimana kami dari Kreabi menjembatani artis-artis Kreabi hasil karya mereka yang banyak sekali surprise-nya ke masyarakat gitu. Dimulai dari kolaborasi ini. Nah, dari situ kita juga sebenarnya kadang advocating ke mereka. Bagaimana proses kreatifnya ini terjadi, perbedaannya dengan conventional artist maybe dan juga terkait timeline, terkait expectation, what do they expect from the artworks dan bagaimana artworks ini nantinya diterapkan dan juga gimana ya kayak bagaimana mereka see the beauty of the arts. Nah dari situ kita sebenarnya sudah menciptakan supportive partnership and ecosystem. Jadi we are very honored for every collaboration and project because kita menciptakan ekosistem dan partnership yang semakin besar. Ini contohnya adalah salah satu project. Ini 75 million people in the world are diagnosed within the autism spectrum. Oke, sebentar ya. Jadi kita ada project namanya Artism. Jadi Artism ini kerjasama dengan, jika ada yang familiar dengan Hindia mungkin di sini, Hindia, Bilal Indrajaya dan juga company-nya atau labelnya Sun Eater. Nah itu kami kerjasama dengan Sun Eater
dan juga Dentsu Indonesia menciptakan Artism ini, dan Spotify. Jadi mereka merespon musik-musik dari musisi-musisi dari Sun Eater dan dimasukkan binaural beats. Ada yang familiar dengan binaural beats mungkin? Nah itu dimasukkan ke musik Sun Eater, kemudian diperdengarkan kepada artis-artis kami, dan mereka merespon dengan digital illustration, dan digital illustration itu menjadi visual dari musisi-musisi Sun Eater ini. Mungkin kita sedikit nonton video dulu ya. Jadi ini cukup panjang dan cukup menarik gitu. Menarik dan banyak sekali seru. 75 million people in the world are diagnosed within the autism spectrum. A dedicated binaural playlist. Listening to binaural beats in the alpha range can help autistic individuals with dominant theta beta frequency to shift into the alpha spectrum, making them easier to concentrate. Specific binaural beats are incorporated into chosen songs by studying the impact on artists' attention peak while they were responding to the song through artwork. Artism Exhibition Binaural Mix. Menghabiskan gaji. An autistic artist's binaural art exhibition expanding beyond traditional canvas, accessible to all. It sparked real recognition in the art scene. Artism is more than a mind opener. It's on its way to be its own genre, a genre that welcomes neurodiversity, creates opportunities, and expand access to autistic people. Through Artism, we can help support artists on the spectrum so that they can have a shot to enter the market and also thrive in the art scene. With 433 million active Spotify users, we've succeeded to establish a new genre of art they can own and unlimited possibilities they can earn. I want to be a great artist. Okay, that was Artism. Okay. Bisa di search di Spotify Artism, nanti bisa dilihat juga ada visualnya untuk setiap lagu, ada story behind-nya, dan ada story dari masing-masing visual itu menceritakan apa aja dari masing-masing 6 artis. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya kita bisa sama-sama menciptakan safe and inclusive environment. Ini terutama untuk individu dengan autistik, dan membuat mereka thriving atau mereka mengeluarkan potensi yang unik dari masing-masing individu. Itu yang kami percaya di Kreabi, dan kami juga percaya setiap individu punya talent masing-masing, punya interest masing-masing, dan kita bisa sama-sama menciptakan lingkungan untuk mensupport itu gitu. Dan lagi-lagi stepnya, very important step atau very important things adalah fokus ke individunya, bagaimana skillnya digali, apa saja kebutuhannya, bagaimana bisa berkembang, fokusnya tetap di situ. Mungkin dari saya sekian dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa cek Instagram Kreabi atau bisa juga cek website kreabi.com. Nanti kalau ada pertanyaan terkait arts-nya atau journey, dengan senang hati kami akan berbagi. Baik, terima kasih banyak Kak Sida atas materi yang sudah dibawakan. Keren sekali artis-artisnya masuk Spotify dan bisa bekerja sama dengan artis-artis dan lain hal. Baik, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh langsung angkat tangan. Ya tadi bagus banget ya presentasinya. Ngebuka pemikiran kita juga sih tentang masa depan anak yang punya kebutuhan khusus. Mungkin yang saya tanya agak ini ya. Karena berkaitan dengan pengalaman saya juga ya, kan saya juga kebetulan graphic designer juga gitu, di kantor. Nah cuman kalau kita old school lah gitu, klien-klien kita juga mungkin nggak terlalu menghargai proses yang tadi gitu, proses assessment atau
brainstorming gitu. Jadi apa sacet-sacet gitu ya. Nah itu apakah nanti ada apa ya? Karena kan nanti kan si anak tadi juga bisa gitu ya untuk di industri pada umumnya gitu ya, dia kerja di industri pada umumnya desain. Nah cuman kan memang dalam ya mungkin menurut pengalaman saya juga ya, itu biasanya kan klien-klien juga ada yang apa ya revisi yang last minute lah, terus juga tekanannya ya tahu sendirilah gitu ya. Wah pengalaman saya banyak sekali gitu juga. Mungkin kita bisa nonton di TikTok atau Instagram keluhan-keluhan para desainer ya, sampai ada yang ngedoain apa sulit dikuburkan gitu ya. Ini ada meme-nya banyak. Nah itu apakah nanti apa ya, kita sih nggak berharap dia di dunia kerja kayak gitu, tapi apa dia dikasih gambaran atau mungkin dikasih apa ya, ya dia bisa menyesuaikan gitu. Maksudnya ada kurikulum ke situnya nggak gitu, supaya nanti karena kan belum tentu nanti mulus-mulus aja gitu ya di dalam dunia pekerjaan, terutama kan kalau kayak gitu yang kena nanti mentalnya gitu ya. Mereka sendiri kan juga untuk berbaur dengan orang juga mungkin nggak semudah kita gitu. Terus apakah nanti mungkin kalau di proyek yang tadi ada lapisan ininya ya, maksudnya kan ada AE-nya tadi, jadi mungkin dari klien nggak langsung straight ke Betul. desainer. Tapi kadang-kadang kan kalau di dunia kerja itu kadang-kadang klien itu kalau AE-nya mungkin komunikasinya kurang gitu, dia kadang-kadang langsung ke desainer, tanya ini desainer ini yang biasanya yang ketempuan biasanya gitu, sampai mungkin ya dia ya kena mental lah gitu bahasanya. Terus yang kedua ya ini kan pasti ada requirement tertentu ya untuk nanti si anak tadi, misalnya apakah nanti dia harus lulus kuliah dulu atau lulus SMK cukup, SMA ya maksudnya cukup gitu ya. Sama pastikan nanti untuk melakukan ya membuat anak tadi menjadi siap di industri kan pasti kan banyak sekali ini ya Pak. Ya secara biaya juga pasti nggak murah gitu ya. Nah, apakah ada kayak semacam beasiswa gitu? Klien kebanyakan tidak menghargai proses ya. Misalkan itu. I feel you Mas, karena saya juga bekas anak advertising ya. Sudah jadi, udah lama lah di situ. Nah, kalau ini mungkin dari dua sisi ya. Jadi yang pertama dari talentnya sendiri atau dari teman-teman berkebutuhan khusus. Caranya adalah dikomunikasikan se-clear mungkin tadi gitu. Misalkan kayak tadi briefnya, kita membuat pekerjaan menggambar untuk brand tertentu dengan waktu sekian, tujuannya apa, akan ditayangkan di mana, bahkan misalkan untuk pembagian hasilnya bagaimana gitu. Jadi benar-benar sangat clear gitu. Dari situ dengan dibiasakan itu mereka sudah aware, oh bekerja itu seperti ini gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin kita datang langsung ke kantornya klien untuk bertemu dengan mereka, siapa saja yang ada di kantor itu, bagaimana mereka memperlakukan atau bertemu dengan artis-artis ini, itu dibiasakan gitu. Jadi supaya mereka juga adaptasi langsung, bertemu langsung, membiasakan prosesnya. Lagi-lagi kuncinya prosesnya gitu. Kalau misalkan dari sisi klien atau dari sisi brand atau kolaborator atau siapapun yang tertarik bekerja sama dengan kami, itu kami sampaikan juga se-clear mungkin bagaimana proses pembuatan sebuah ilustrasi, berapa lama waktunya, siapa saja yang terlibat, pembagiannya seperti apa, dan hasil akhir atau menyamakan ekspektasi ya, misalkan gambar shape tertentu atau misalkan gambar benda atau objek atau mungkin bahkan sosok tertentu gitu, itu kami sampaikan di awal dan kami juga share style-style masing-masing gitu, karena kan 6 artis ini punya style yang sangat berbeda. Itu kami sudah komunikasikan se-clear mungkin. Jadi dari situ part yang tadi saya sampaikan itu
advocating. Jadi kita advocating dua sisi, dari sisi klien, dari sisi kami ke klien, dan dari sisi klien dan kami ke artis gitu. Jadi sebenarnya komunikasi adalah kunci, itu benar. Gitu. Komunikasi adalah kunci, dan kalau misalkan terkait kurikulum sebenarnya kalau untuk kalau ini sudah masuk di dunia kerja ya, kalau sudah masuk di dunia kerja ya adaptasi seperti itu. Tapi kalau untuk persiapannya, misalkan dari sisi edukasi, dari SMA ke kuliah gitu, yang saya tahu masih sangat sedikit sih, masih sangat sedikit untuk kurikulumnya. Tapi sudah dimulai gitu, sudah dimulai, dan sebenarnya bukan tidak mungkin kalau mereka tuh bisa menerima itu gitu. Jadi memang mungkin ada adaptasi yang benar-benar breakdown sekecil mungkin, seperti yang tadi, dari cara nyalain komputer, dari cara ngecharge laptop, dari cara bikin dan kirim email, itu harus di breakdown, tapi bisa gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu memang mungkin keterlibatan orang-orang yang sudah ahli untuk membuat kurikulum itu, dan kepercayaan kalau mereka tuh bisa gitu sih. Jadi kalau kurikulumnya saat ini tuh masih sangat sedikit, tapi sudah dimulai, sudah ada gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Kemudian tadi yang kedua tuh apa ya? Kriteria untuk dapat bekerja gitu. Oh, beasiswa ya? Dan beasiswa. Beasiswa jujur saya juga masih belum terlalu banyak melihat, tapi memang lagi-lagi sudah mulai. Jadi misalkan kayak dari kementerian, dari pemerintah itu juga sudah mulai aware kebutuhan untuk adanya misalkan pelatihan. Ada kenalan saya juga yang salah satu dari parents dari autistic talents, dia masih SMP apa SMA gitu untuk yang anaknya gitu. Dia aware bahwa banyak talent-talent dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak punya akses untuk misalkan menjual karyanya atau mendapatkan edukasi dan kurikulum untuk naik misalkan ke jenjang kuliah gitu. Itu dia menyediakan semacam beasiswa mandiri gitu. Jadi kalau beasiswa mandiri mungkin ada dan semakin banyak. Jadi lagi-lagi tergantung dari siapa yang percaya kepada talent-talent ini. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya sudah, nanti mungkin lebih lanjut kita gangguin Instagramnya aja nanti. Boleh banget, kita ada booth sebenarnya di B8 kalau mau ke sana juga boleh. Iya makasih banyak. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh angkat tangan. Oke baik, kalau gitu mungkin saya yang akan bertanya. Menyambung dari pertanyaan Bapaknya tadi, saya jadi sedikit ingin tahu gitu. Kan tadi prosesnya itu kan setelah ada brainstorming, terus kan anak-anaknya juga mulai menyampaikan dia bagaimana ingin menggambarnya. Pernah nggak sih Kak ada tantangan pada saat hari H, kliennya kan udah setuju dengan apa yang ingin digambar oleh anaknya gitu. Pada saat hari H anaknya tuh nggak mau menggambar itu, maunya menggambar yang lain yang mungkin tidak disetujui oleh klien. Nah itu bagaimana tuh Kak? Oke, ada. Ada, jadi misalkan lebih ke, dia lagi tertarik sama satu topik atau satu hal yang dia tuh sangat excited dengan itu. Tapi kalau misalkan kita arahkan, ingetin lagi sebenarnya komitmen untuk join di Kreabi ini gitu. Kalau misalkan Kreabi ini kan sebenarnya kita tuh sudah tanamkan kalau ini tuh bekerja loh gitu. Kita bekerja, kita ada klien, ada kebutuhan dan dapat komisi, itu kita komunikasikan gitu ke artis-artis ini gitu. Nah, kalau kita ingatkan terus komitmen itu sebenarnya nanti akan dia akan sadar sendiri gitu. Ternyata perlu gambar ini gitu. Tapi kadang-kadang nggak perlu kita ingetin terus, dia akan gambar sendiri gitu karena misalkan jangan lupa ya nanti kita gambar ini karena ada kebutuhan untuk klien ini dan harus selesai dalam berapa hari gitu. Nah, walaupun misalkan terlihat nggak mau pada saat itu, besoknya tuh dia bisa gambar itu gitu tanpa kita ingetin lagi gitu. Jadi
mengingatkan komitmen dan mungkin karena sudah terbangun struktur dan habit untuk menggambar ini dan untuk tujuannya adalah untuk bekerja, itu bisa. Baik, berarti ada yang ingin bertanya? Ya. Karena tadi saya melihat ada satu karya seni gede banget yang kayaknya mungkin yang 8 kali 12 meter. Ya. Apakah itu pekerjaan kolektif? Apakah itu jenis seni instalasi yang commission? Apakah itu kayak misalnya di bandara kan sering tuh kita lihat di Terminal 3 ada cancer awareness apalah dan sebagainya. Mereka sering melakukan itu. Yes. That kind of. Yes. Jadi kalau di Krabi sendiri itu kan memang ada 6 artis. Jadi tergantung dari permintaan proyeknya, apakah melibatkan 6 artis atau 1 atau 2 atau 3 gitu. Jadi based on request gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya sebisa mungkin kami libatkan semuanya. Kami libatkan 6 artis, tapi mereka kan punya masing-masing keunikan style sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada yang oke, saya mau spesifik style ini, kira-kira cocok ke siapa, nah itu kita decide. Kami decide. Oh, ini cocoknya untuk ke sini, tapi mungkin bisa ditambahkan elemen dari artis ini gitu. Itu. Dan kalau untuk skala besar sebenarnya karena ini kan digital arts ya, jadi cukup fleksibel untuk berbagai media gitu. Jadi specialize kita di situ. Gitu. Jadi digital arts ini dituangkan ke berbagai media dan tidak terbatas untuk bentuk apapun gitu. Dan dengan dengan terms and condition tertentu gitu sih. Jadi kalau di pertanyaannya adalah kolektif arts atau collective works, yes. Dan individual works, yes juga gitu. Dari artisnya itu. Tapi dengan assisting dari kami. Ya, boleh. Boleh Pakai mic. Saya kasih disclaimer dulu ya. This is a new world for me. Gitu. Yes. Saya ngomong ini I'm not very proud of it, tetapi ada tren di mana kemudian perusahaan-perusahaan with their corporate social responsibility, kita menyebutnya adalah feels good marketing. Yang kayak misalnya supporting cause, kayak misalnya supporting breast cancer, supporting dan lain sebagainya. Apakah kemudian, seberapa banyak kemudian perusahaan-perusahaan brand-brand besar, kayak misalnya Unilever atau Nestle atau apapun itu yang kemudian having concern terhadap topik ini, terhadap subjek ini. Yang karena apparently they are doing this feels good marketing. Jadi ingin bekerja sama mungkin seperti itu ya. Jadi contohnya adalah kayak misalnya saya pernah bekerja di perusahaan yang kemudian masukin logo UNICEF. Karena untuk nunjukin bahwa kita peduli. Yes. Atau yang sama WWF untuk nunjukin bahwa kita peduli. Atau yang kayak pakai pink ribbon untuk kemudian kita peduli, something like that. That's very interesting sih karena lagi-lagi kita dari awal harus tahu ekspektasi dan intention dari yang mau bekerja sama dengan studio kami. Gitu. Kami tujuannya apa, untuk dinikmati ke siapa, dan kami tetap meng-highlight karyanya sebenarnya, bukan hanya dari siapa yang membuat atau behind story-nya, tapi karyanya ini tuh juga kita highlight bagaimana mereka bisa melihat keunikan ini gitu. Itu yang kita highlight terus gitu. Jadi kalau untuk feels good tadi saya paham banget nih maksudnya gitu. jadi dikomunikasikan aja sih sebenarnya ini untuk apa dan apakah cocok dan beneficial, nggak hanya sekedar materi ya. Untuk artis-artis ini apakah mereka bisa grow dari sini, apakah mereka misalkan ada impact tertentu untuk mereka gitu. Itu dari kami sangat cukup berhati-hati, tapi juga kita open gitu untuk itu gitu. Jadi tetap dari komunikasi itu kita dari awal sebelum project dimulai
kita komunikasikan dengan clear. Kalau memang satu visi dan satu misi, let's go with it. Gitu. Baik, apakah sudah terjawab? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jadi saya penasaran, ini kan keren banget ya Mbak ya, keren banget. Itu mendapat kliennya itu gimana? Karena sustainability dari bisnis ini itu yang menjadi always becomes a challenge gitu. Karena kebetulan saya juga melakukan hal yang similar dengan mungkin artis yang secara kemampuannya itu lebih minim gitu daripada para artis yang luar biasa ini gitu, walaupun mereka pun luar biasa. Nah, how do you sustain the business? Oke, memang majority itu klien yang approach ke kami gitu. Tapi juga kami ibaratnya berkenalan dengan potential collaborators dan potential brands gitu. Jadi dari pilot project dan juga kita melihat apa yang misalkan sedang tren gitu, apakah ada possibility untuk menciptakan sesuatu dari situ. Kita juga introduce ourselves ke berbagai brand dan juga individual yang berpotensi sebagai kolaborator gitu. Jadi banyak sekali caranya dan juga kita menciptakan pilot project misalkan dari merchandise kita, dari misalkan dari digital artworks bisa ditampilkan di mana gitu. Itu banyak banget caranya gitu. Dan membuka banyak sekali pintu dari situ sebenarnya gitu. Jadi kita tuh pengen supaya yang orang-orang tuh belum kepikiran ternyata bisa loh gitu. Nah itu tuh juga kita lakukan gitu. Jadi kita juga membuka jalan tapi juga alhamdulillah banyak gitu yang bisa mengapresiasi karya-karya ini yang datang ke kami gitu. Nah itu untuk sustainnya mungkin dengan berbagai cara, salah satunya dari value projectnya, dari impactnya itu kita ukur juga gitu. Misalkan apakah ini bisa dinikmati sampai beberapa tahun ke depan. Apakah produk-produk yang kami produksi itu sustainable dan bisa dipakai very long lasting gitu. Jadi menarik itu tadi kuncinya adalah sustainability gitu. Nah itu caranya seperti itu. Baik, apakah sudah terjawab? Oke, mungkin pertanyaan tadi merupakan jadi pertanyaan terakhir karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Kak Sida sudah memberikan banyak sekali insight. Boleh tepuk tangannya. Yang banyak sekali insight bagaimana sih kita menciptakan lapangan kerja yang efektif untuk anak ABK dan bagaimana kita menggali potensi mereka. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sida dan terima kasih banyak untuk para hadirin semua yang sudah aktif mendengarkan dari awal sampai akhir dan terima kasih banyak atas supportnya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa acara SPEKIX ini masih ada hingga besok dan pasti nggak kalah menarik dari hari ini. Masih ada workshop, ada seminar, dan ada talk show. Sampai bertemu di hari berikutnya. Terima kasih.